Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to Be a Villain. Video ini merupakan episode ke-15 dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum nonton episode-episode sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Nah, setelah pertarungan Kim San melawan Clover kemarin, Clover saat ini langsung dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, Clover dapat dipastikan dalam kondisi yang sangat tidak baik. Bagaimana tidak, beberapa tulang dalam tubuhnya sudah banyak yang rusak. Seperti beberapa tulang rusuknya yang patah, tulang pipinya juga ada yang patah, tulang belakang beserta tulang lengan kanannya. Dan yang paling parahnya, ditemukan banyak bekas luka memar yang terdapat di sekujur tubuh dari Clover. Dan masalah yang lebih besar daripada hal itu, yaitu tulang rusuknya yang patah. Patahannya bahkan telah menembus organ dalam dari tubuh Clover sendiri, sehingga luka tersebut pun menyebabkan kerusakan yang sangat fatal. Clover nampak dibaringkan di matras rumah sakit dan tubuhnya dalam kondisi diperban. Hero lain yang merupakan senior dari Clover hanya bisa melihatnya dari balik dinding kaca yang berada di luar ruangan. Ya, ini merupakan situasi yang cukup memprihatinkan. Robert tidak menyangka kalau Clover yang merupakan pimpinan dari organisasi pahlawan Yongmen bisa dibuat dalam kondisi parah seperti ini. Padahal kemampuan dari Clover sendiri sudah dapat menandingi para hero dewasa pada umumnya. Pahlawan yang lain yang memiliki rambut berwarna putih yang dikenal dengan julukan Esther kemudian memberikan tambahan kepada Robert. Jadi sebelumnya, dia mengakui telah memeriksa rekaman CCTV yang terdapat di sekitar daerah tersebut. Itu bertujuan tentu tidak lain untuk mengidentifikasi siapa pelakunya. Namun sangat disayangkan, lokasi TKP pada saat kejadian pada malam itu dalam kondisi yang gelap. Ditambah lagi dengan kamera CCTV-nya yang dalam kondisi yang buruk. Yang alhasil, rekaman CCTV pun sama sekali tidak bisa membantu kasus kali ini. Blue Ration dengan ekspresi yang sedih mulai menyebut nama asli dari Clover. Nama aslinya Clover adalah Hyena. Clover rupanya masih belum sadarkan diri sehabis Kim San menghajarnya dengan beberapa pukulan kemarin. Sesaat kemudian, seseorang pun kemudian datang ke ruangannya Clover, sembari memanggil nama aslinya dengan sangat lantang. Pria ini meneriaki nama Hyena dengan nada yang penuh dengan kepanikan. Rupanya pria yang datang tersebut merupakan seorang pahlawan juga. Ya, dia adalah hero yang kemarin yang dijuluki sebagai Dead Bear, atau nama aslinya adalah Yongjun. Para pahlawan senior nampak melirik ke arah Yongjun karena Yongjun datang terburu-buru. Yongjun tanpa menyapa hero senior di hadapannya, langsung menempelkan tangannya di jendela kaca dari ruangannya Clover. Yongjun seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Bagaimana mungkin Hyena bisa terluka parah seperti ini? Dia bahkan sampai bertanya sendiri perihal apa yang terjadi padanya. Bagaimana bisa Hyena sampai seperti ini? Nampak Hyena dari ujung kepala sampai pertengahan badannya dipenuhi dengan luka memar dan dia pun diperban dengan perban yang sangat banyak. Yongjun tentu menjadi sangat kesal dengan apa yang terjadi. Dia menyebut sang pelaku sebagai seorang bajingan sialan. Seluruh urat tangan dari Yongjun langsung keluar semua di saat dia telah berkata seperti itu. Robert kemudian datang menghampiri Yongjun, sembari memintanya untuk jangan khawatir. Yongjun pastinya sudah tahu kalau kinerja dokter di sini sangat dikenal baik dan juga sangat profesional. Yongjun tanpa memperdulikan saran dari Robert, kembali berkata kalau dia saat ini sangat menyesal karena tidak pergi menemani Clover untuk berpatroli pada malam itu. Nah, di saat Dead Bear sedang sedih-sedihnya, Esther kemudian datang menghampirinya dan memberitahukan kalau ada telepon dari Hanel untuk dirinya. Emosi dari Yongjun perlahan mulai mereda, dan dia berkata sial karena semua ini telah terjadi.
Bear kemudian mengambil telepon dari Esther dan kemudian dia pun berbicara kepada Hanel. Hanel tanpa basa-basi di telepon mengatakan bahwa dia akan langsung menyampaikan tujuannya kepada Bear saat ini. Bear diberikan peringatan oleh Hanel kalau dia tidak diizinkan untuk melakukan tindakan balas dendam karena apa yang telah Clover alami. Youngman seharusnya tidak bertindak seperti itu. Jadi jikalau Bear ada di posisinya Clover, maka Bear pasti tidak ingin yang lain mengalami hal yang sama. Namun meskipun diberikan peringatan seperti itu oleh Hanel, Bear tetap saja merasa kalau kejadian kali ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Hanel kemudian melanjutkan, dia meminta Bear untuk mendengarkannya sampai akhir. Jadi Hanel hanya mengizinkan Bear dan juga kelompoknya yaitu Youngman untuk melakukan tindakan penyelidikan saja. Dan penyelidikan kali ini dilakukan dalam satu tim yang terdiri dari 2 orang. Dan setelah mereka berhasil menemukan pelaku atau tersangkanya, maka mereka langsung dimintai untuk segera menghubungi pahlawan senior dan tetap menjaga jarak dari pelaku tersebut. Bear membalas kalau dia mengerti dengan perintah dari Hanel. Hanel kembali melanjutkan bahwa di saat-saat yang seperti inilah, tugasnya Bear sebagai wakil ketua adalah untuk memimpin mereka agar mereka bisa bergerak secara bersamaan. Bear menerima tanggung jawab ini dengan sangat baik dan kemudian berterima kasih kepada Hanel. Nah, setelah panggilan Hanel telah berakhir, Robert pun kemudian bertanya kepada Bear kalau apakah Bear baik-baik saja. Bear mengiyakan pertanyaan dari Robert dan mengatakan kalau dia memang sudah mengerti maksud baik dari Hanel. Namun meskipun begitu, Bear tetap tidak enak buat menolaknya. Blue Ration kemudian meminta Hyena untuk jangan khawatir tentang apa yang terjadi kepadanya. Blue Ration akan mengurus semuanya dan juga menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Dan hingga saat itu tiba, Hyena dimintai oleh Blue Ration untuk beristirahat dengan baik di rumah sakit ini. Oke, sekarang kita berpindah ke ruangannya Hanel. Hanel nampak duduk sendirian di dalam kantornya. Sesaat kemudian, telepon di sebelahnya pun kemudian berbunyi. Dan dari sana kemudian keluar suaranya Respol. Respol memberitahu Hanel kalau dia sekarang sedang sibuk. Jadi Hanel sebaiknya jangan menelponnya di saat yang sekarang. Hanel hanya tertawa kecil sembari minta maaf kepada Respol karena telah menelponnya secara mendadak. Hanel bilang kalau dia saat ini sedang khawatir akan sesuatu. Dan Hanel bertanya kepada Respol perihal di manakah lokasinya saat ini. Respol di telepon membalas kalau dia saat ini sedang memburu penjahat yang berinisial BH, terutama si bajingan ulet yang telah berhasil melewati semua perangkap yang telah Respol dan timnya susun sebelumnya. Hanel membalas kalau dia juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Respol. Lawan mereka kali ini bukanlah lawan yang normal. Dan Hanel mengakui kalau penjahat yang satu ini sangat tidak mudah untuk ditangkap. Di tangan Hanel nampak ada beberapa lembar kertas yang dimana itu merupakan list dari penjahat yang masih berkeliaran di luar sana. Bounty list yang sedang diburu oleh Respol saat ini yaitu Purson. Penjahat ini masuk dalam kategori kelas S-Rank dan dia mempunyai nickname sebagai Hollow Man. Hanel kembali bertanya kepada Respol, jadi apakah Respol saat ini telah mengerahkan seluruh kekuatannya? Respol meminta kepada Hanel untuk jangan khawatir karena Respol saat ini sedang memegang kendali semua jalurnya, yaitu sebuah perangkap yang telah dipasang di jalur penjahat tersebut. Perangkap yang telah dipasang di jalur penjahat tersebut sepertinya sudah menguras tenaganya. Dan ditambah lagi, Wildcat juga turun tangan untuk melacak jejak dari penjahat tersebut. Wildcat tentunya mempunyai kemampuan melacak yang lebih hebat daripada seekor anjing yang bekerja di kepolisian. Respol tertawa setelah dia berkata seperti itu. Jadi area yang ditandai dengan garis warna merah itu merupakan area yang berbahaya bagi masyarakat umum dan juga para warga sekitar. Hanel di sini ikutan tertawa setelah mendengarkan lelucon dari Respol. Yang dia katakan itu memanglah merupakan sebuah fakta. Hanel lanjut berkata kepada Respol, jikalau menurutnya kondisinya sudah berbahaya, maka Respol diminta untuk segera menjauh dari area tersebut. Mendengar peringatan dari Hanel membuat Respol terkejut tidak terima. Bagaimana mungkin rencana mereka yang membutuhkan waktu selama 2 tahun untuk memasang semua perangkap untuk penjahat itu ditinggalkan begitu saja apabila situasinya sudah berbahaya. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mempersiapkan jebakan terbaik di area tersebut. Dan jika mereka sampai membiarkan penjahat tersebut lepas, maka mereka akan dijamin bakalan sulit untuk menangkapnya kembali. Apapun yang terjadi, mereka harus bisa menangkapnya pada hari ini. Nah, karena Respol bersikeras untuk tetap menjalankan rencananya meskipun kondisinya berubah jadi berbahaya,
Hanel pun menerima alasannya dan mendukung agar Respol cepat bisa menangkap penjahat tersebut. Hanel juga merasa akan sangat disayangkan apabila jebakan yang telah dipersiapkan dengan susah payah seperti itu ditinggalkan begitu saja. Mendengar kalau Respol sedang menelpon dengan Hanel, Wildcat kemudian datang dan ikut berbicara sembari memanggil Hanel dengan sebutan sialan. Wildcat bertanya perihal dia saat ini sedang apa. Sebaiknya Hanel juga ikut serta dalam penangkapan penjahat di areanya ini. Mendengar kalau Wildcat berteriak seperti itu di telepon, membuat Respol jadi kesal kepada Wildcat. Dia menyebut Wildcat dengan sebutan dasar brengsek. Ya intinya, Respol dan timnya akan membawa kabar baik saat sudah pulang dari penangkapan. Maka dari itu, Hanel pun dimintai untuk menunggu. Hanel di sini hanya tertawa sebentar dan dia pun mengerti dengan ucapan dari Respol. Setelah itu, Hanel pun kemudian menekan tombol di telepon meja kerjanya dan menutup telepon dari mereka berdua. Hanel nampak masih khawatir tentang sesuatu. Oke, sekarang kita berpindah ke negara Paman Sam, yaitu Amerika Serikat. Tepatnya di sebuah wilayah Texas. Di sana nampak terjadi sebuah ledakan yang cukup hebat. Dan di antara ledakan tersebut, kita kemudian diperlihatkan seorang pria yang mempunyai rambut yang panjang dan tidak mengenakan baju sama sekali. Pria ini rupanya merupakan seorang villain yang menjadi buronan kelas A. Dia dikenal dengan sebutan Mantis. Mengapa disebut Mantis? Mungkin saja karena senjata yang dia punya mirip seperti yang dimiliki oleh belalang sembah. Mantis kemudian berteriak dengan keras dan meneriaki nama dari Respol. Melihat kalau di sana terjadi ledakan, membuat para tentara yang menyerang di belakang saling berdebat satu sama lain. Tentara yang saat ini menempati posisi bagian tengah kini mulai mengeluarkan kekesalannya. Dia bertanya kepada rekan yang ada di sebelahnya perihal bagaimana cara mereka untuk bisa menangkap seekor monster seperti dia di tempat ini. Dia juga menanyakan perihal Supor. Dia bertanya perihal apa yang telah terjadi dengan Supor yang awalnya berniat untuk membantu mereka. Rekan di sebelahnya menjawab kalau dia tidak tahu. Lagian mereka juga mulai kehabisan amunisi untuk melawan manusia super seperti pria itu. Dan kalau situasinya terus seperti ini, maka mereka pasti lambat laun akan dihabisi. Dan benar saja, tak lama kemudian sebuah kilauan cahaya pun kemudian terjadi. Kali ini lokasinya sangat berdekatan dengan tempat mereka menyerang. Nah, karena tidak mengetahui apa yang telah terjadi, mereka pun saling bertanya satu sama lain perihal apa barusan itu. Mereka tanpa sadar tidak memperhatikan Mantis yang kini sudah melompat tepat di tengah-tengah mereka. Setelah menyadari keberadaan dari Mantis, salah satu dari rekannya pun menyuruh rekannya yang lain untuk cepat menembak bajingan itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya sangatlah di luar dugaan. Sebelum mereka berhasil menembakkan peluru ke arah Mantis, Mantis dengan cepat langsung kembali berdiri tegak dan memberikan serangan tebasan ke arah mereka semua. Yang alhasil, ledakan pun kembali terjadi di tengah-tengah mereka. Banyak tank yang kini sudah meledak dan hampir menyisakan sedikit peleton di garis depan. Melihat kalau situasinya sudah semakin gawat, membuat pimpinan batalion menyebut penjahat itu dengan sebutan dasar monster. Dia kemudian bertanya kepada rekan di sebelahnya perihal bagaimana dengan hero-nya. Di manakah para pahlawan itu yang katanya akan memberikan support kepada mereka. Rekannya di belakang menjawab kalau mengenai hal itu, para pahlawan bilang kalau mereka akan tiba sebentar lagi. Dan benar saja, sesaat kemudian terlihat dua kaki seseorang yang sedang berjalan untuk menghampiri pimpinan batalion. Yang satu nampak batuk-batuk akibat menghirup debu yang berterbangan di mana-mana. Dia cukup kesal dengan medan yang mereka ditugaskan saat ini. Yang satunya lagi mencoba untuk memberikan nasihat kepada rekannya untuk jangan menganggap remeh medan pertempuran. Berurusan dengan villain dewasa tidaklah sama ketika mereka mengurus villain remaja. Tugas kali ini dijamin akan lebih berat daripada tugas yang mereka emban di organisasi Yongmen dulu. Rekannya membalas dengan sedikit tertawa. Setelah itu, dia pun mengatakan kalau ini merupakan debut yang luar biasa baginya, karena telah menjadi bagian dari hero dewasa seperti para senior-senior mereka. Dia yakin bahwa dia dalam waktu dekat ini pastinya akan menjadi sangat terkenal. Rekan laki-laki di sebelahnya kembali memperingati rekan wanita di sebelahnya itu untuk jangan terlalu meremehkan tugas kali ini. Oke, jadi kedua hero yang datang ini merupakan hero Guardian. Yang laki-laki merupakan seorang instruktur pertarungan di dalam organisasi Guardian ini. Dan yang kemarin sempat disinggung di chapter sebelumnya, dia adalah Kechu. Sementara wanita di sebelahnya itu merupakan seorang hero remaja yang baru saja dipromosikan menjadi hero dewasa. Dia dikenal dengan sebutan Coco Hontas. Kechu mencoba memberitahu Coco kalau target kali ini merupakan villain yang sangat berbahaya. Kelas buronannya saja bahkan menduduki kelas A. Namun meskipun villain ini kelasnya A,
bukan berarti kepala mereka berdua akan langsung hilang dalam sekejap mata saat terkena dari serangannya. Koko hanya terus mengiyakan ucapan dari Kechu dan menyebutnya dengan sebutan dasar Pak Tua. Dia cukup kesal karena terus-terusan mendengar omelan darinya. Kechu kembali bertanya kepada Koko kalau apakah dia beneran ingin mati. Nah, melihat kedatangan dari mereka berdua, tentu saja membuat pimpinan batalion menjadi lega. Dia berterima kasih kepada mereka berdua karena sudah bersedia untuk datang membantu. Kechu di sini memohon maaf kepada pimpinan karena mereka datang terlambat. Soalnya beberapa waktu sebelumnya, mereka berdua sempat dihubungi secara mendadak oleh bos mereka. Kechu kemudian lanjut bertanya mengenai bagaimana kondisi di lapangan saat ini. Pimpinan menjelaskan kalau 2 resimen komando sebelumnya telah berhasil dimusnahkan, dan 1 komando yang punya pertahanan berlapis baja juga sudah hampir musnah. Jujur saja, sang pimpinan juga tidak menyangka kalau villain dengan buronan kelas A kali ini bisa sampai sekuat ini. Kechu paham kalau buronan yang akan mereka lawan adalah seorang villain yang disebut dengan Mantis. Kechu bertanya-tanya perihal mengapa dia bisa lolos setelah ditangkap oleh pahlawan Respol yang berasal dari Korea beberapa hari yang lalu. Pimpinan kembali melanjutkan kalau mereka pada saat itu sedang mengalami kesialan. Kendaraan pengangkut yang membawa Mantis ke penjara malah tersambar petir. Dan karena hal itu, akhirnya membuat alat mengekang yang menahan Mantis menjadi lepas begitu saja. Koko yang mendengar penjelasan dari sang pimpinan, kemudian dia pun tertawa mengejek. Dia menyuruh sang pemimpin untuk memberikan sang supir sebuah pelatihan, agar dia bisa cakap dalam melakukan pekerjaannya. Koko di sini sebenarnya kurang yakin kalau hanya karena sambaran petir doang bisa membuat villain tersebut terlepas. Pimpinan membalas kalau dia juga sebenarnya berniat untuk melakukan tindakan tersebut. Tetapi karena sang supir sudah dibunuh sama Mantis, jadi mau bagaimana lagi? Pimpinan memohon pertolongan mereka berdua untuk membantu mereka dalam penangkapan kembali villain yang satu ini. Koko mengiyakan tawaran tersebut dan meminta sang pimpinan untuk tetap tinggal di sini. Kondisi kolonel sudah aman karena mereka berdua sudah tiba. Kechu mengajak Koko untuk cepat bergerak ke garis depan. Nah, di lain sisi, Mantis nampak masih asik dalam menambah seluruh pasukan tentara yang menghadangnya. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh mereka berdua untuk cepat bergerak mendekat. Kechu meminta Koko untuk tetap waspada. Mereka berdua akan menggunakan pola Si yang sudah mereka berdua latih sebelumnya. Koko juga meminta kepada Pak Tua untuk melakukan yang terbaik. Menyadari kalau terdapat 2 hero yang datang untuk menyerangnya, Mantis kemudian melirik ke belakang dan memperhatikan mereka berdua. Setelah itu, Koko kemudian mengaktifkan satu skill miliknya yang disebut sebagai The Swords Magenta. Dan Kechu di sebelah mencoba untuk mengeluarkan tekniknya juga dari telapak tangan kanannya. Dari sana kemudian keluar cahaya berwarna biru terang. Dan kemudian dia pun mengarahkannya ke depan. Skillnya ini disebut sebagai Jack-O-Lantern. Mereka berdua kini meleset dengan cepat ke arah Mantis. Dan Mantis pun juga berniat untuk menyambut mereka. Ledakan hebat pun kembali terjadi di tempat mereka bertiga. Hal tersebut membuat sang kolonel terkejut dan berkata luar biasa. Dia melotot ke arah cahaya biru yang sangat terang di hadapannya. Namun sesaat kemudian, kolonel di sini nampak heran di saat dia melihat ada bayangan seseorang yang sedang duduk di atas tanknya. Dan dari sana kemudian keluar kepalanya Koko yang masih segar dan juga masih utuh. Mantis sembari duduk jongkok di atas tank, kemudian mengatakan kalau perlawanan mereka sangatlah menggelikan. Apakah sang kolonel berpikir kalau sampah seperti mereka berdua bisa kembali menangkapnya? Ternyata Koko dalam waktu yang singkat telah dipenggal dan kepalanya sedang dipegang saat ini oleh Mantis. Melihat kejadian yang mengejutkan ini, tentu saja membuat kolonel bertanya apa yang telah terjadi kepada 2 hero yang datang membantu sebelumnya. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.